mahasiswa yang bingung dalam urusan administratif, dia harus belajar mandiri, maka budaya yang kita bangun adalah kita hadir di sana. Kan sebenarnya esensinya hablum minannas saja. Aneh dalam artian aneh gitu, kita diskusi tanpa bertemu, kayak ada feel yang hilang. Nah, itu sendiri memang juga dialami oleh mahasiswa 2020. Hal yang penting juga di tahun 2020 yaitu ramainya kasus-kasus Omnibus Law terutama, terus kemudian RUU PKS yang hingga saat ini juga nggak kunjung didok, terus kemudian RUU kefarmasian juga, dan begitu banyak RUU yang banyak rentetan RUU itu nggak eh, nggak hingga saat ini nggak ada keputusan, bahkan ada yang dihapuskan kan, termasuk RUU kefarmasian, dan itu membuat banyak mahasiswa yang terus merasa terpanggil, apalagi Omnibus Law kan, kira-kira seperti itu. Nah, menurut sahabat Fakih yang masih aktif di cabang gitu kan, kira-kira seperti apa? Apalagi Jember juga termasuk menjadi salah satu kota yang ramai pada waktu itu aksi turun jalan kan. Maksudnya konteksnya bisa lebih spesifik. Konteks aksi bukan hanya omnibus law ya, tapi bagaimana mengadvokasi kegaduhan-kegaduhan yang muncul di tahun 2020 ini, padahal rasanya masih masa pandemi gitu. Harus jaga jarak, harus ya menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Namun ternyata pemerintah membuat sebuah kebijakan yang itu menimbulkan kegaduhan terutama di ranah mahasiswa. Kira-kira seperti apa? Ya, kalau lihat terkait dengan Omnibus Law itu kan sebenarnya masuk dalam visi Presiden Joko Widodo mau masalah pembangunan jangka panjang. Cuman yang menjadi gaduh pertama adalah dari sisi legal drafting. Dimana dari sisi legal drafting itu kan ada sebuah peraturan undang-undang nomor tahun 2012 kalau nggak salah mengenai mekanisme penyusunan peraturan undang-undang. Nah, dalam sisi itu, dalam sisi legal drafting, ya proses penyusunannya tidak mengikuti itu. Bagaimana dalam step by step sampai diputuskan itu kan kira-kira memang tidak mengikuti proses legal drafting. Itu yang menjadi kegaduhan. Apakah momentum pandemi ini diambil sebagai momentum yang memungkinkan untuk melakukan proses pengesahan sehingga itu menjadi ramai, ada apa kira-kira gitu. Terus yang kedua, dengan proses Omnibus Law banyak aspeknya, tapi saya hanya akan mengambil satu karena panjang, adalah dari ini aspek proses perizinan. Nah, bagaimana sentralisasi itu dilakukan hari ini dalam proses Omnibus Law. Kalau dulu kan desentralisasi, misal dalam proses penyusunan AMDAL. Nah, proses penyusunan AMDAL itu kan ada kategorinya, baik itu dikategorikan sebagai hal yang berbahaya dalam aspek lingkungannya, atau dia potensinya tidak terlalu berbahaya. Nah, maka yang berbahaya inilah yang kemudian membutuhkan AMDAL. Kira gitu. Nah, yang tidak begitu berbahaya ini dia bisa menggunakan alternatif di luar AMDAL. Nah, proses itu semua dalam hal perizinan ketika terjadi kerugian dan lain-lain itu semuanya dikembalikan ke pusat. Nah, maka pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan. Artian sebuah pereduksian fungsi di sini. Nah, maka itu bisa mengkooptasi dan juga menyandra dalam ruang lingkup lokalitas. Bagaimana kita ngomong masalah proses perizinan langsung dari pusat terkait dengan hak guna usaha, hak izin dan lain-lain.
ketika tidak lagi dikembalikan ke daerah. Sementara yang tahu kondisi dan juga yang memiliki sebuah kajian ya harusnya daerah. Artinya secara kajian teman-teman mahasiswa termasuk juga PMI, ada sesuatu hal yang ini kekeliruan besar yang akan mempengaruhi banyak masyarakat Indonesia yang itu terus kemudian memicu elemen-elemen mahasiswa untuk kemudian tergerak untuk melawan itu kan, kira-kira seperti itu kan. Namun yang saya kira yang akan sedikit menarik kita bahas adalah di era pandemi gitu kan. Terus kemudian era pandemi yang hingga saat ini pun juga nggak akan tahu kan selesainya kira-kira kapan. Akhirnya dengan adanya teknologi juga seperti TikTok gitu kan, terus kemudian Twitter dengan sosial media yang terus sangat cepat sekali gitu kan, akhirnya muncul cara-cara aksi yang sedikit baru gitu kan, ada cara-cara aksi yang sedikit baru dan banyak spot-spot yang terus kemudian viral. Sedangkan 10 tahun atau bahkan 5 tahun yang lalu saja aksi itu bukan viral istilahnya ya, tapi karena memang ini menjadi sebuah isu nasional yang memang ramai untuk diperbincangkan. Namun ternyata saat ini ada hal istilah seperti itu, terus kemudian ada beberapa sampai kemudian dari sekian banyak video-video itu dijadikan satu untuk dirangkai menjadi sebuah film dokumenter atau semacam apa itu kan. Nah, yang saya rasa yang penting untuk kita bahas adalah dengan kondisi perubahannya zaman seperti ini itu elemen mahasiswa atau gerakan mahasiswa itu kira-kira bakal berubah atau bertransformasi seperti apa sih nanti kira-kira aksinya itu, gimana ya, paham maksud saya? Iya, paham. Kira-kira menurut sahabat Wahyu kira-kira bakal transformasi sejauh apa? Apakah akan melenceng ataukah masih tetap on track gitu kan? Karena ketika kita amatin di dalam sosial media itu ada yang aksi itu hanya dibuat sebagai ajang viral-viralan, banyak video-video bercanda ternyata seperti itu kan. Padahal ketika kita dalam kajian PMI dan juga saya meyakini juga di setiap elemen mahasiswa bahwa ketika kita aksi kita harus memperjuangkan kemanusiaan, ada memperjuangkan kemanusiaan. Ketika kita berbicara kemanusiaan itu sesuatu yang tidak tidak layak untuk dibercandakan, atau meskipun sebenarnya nggak usah serius-serius amat lah, biasanya kan generasi milenial kan seperti itu. Tapi kan kita juga gimana sih sebenarnya kita harus menanggapi hal semacam kayak gitu. Menurut sahabat Wahyu kira-kira gimana terkait itu? Mungkin ini bahasan yang barusan terfikirkan mungkin oleh sahabat Fikri. Soalnya tadi di briefing kita tidak membahas tentang Oke. Cuma karena memang yang saya lihat itu seperti itu. Oke. Ini apakah ini bergeser atau sebenarnya masih on track kan? Kira-kira menurut sahabat Wahyu itu gimana? Kalau menurut saya mungkin ada hal, kalau berbicara aksi ya, saya melihat aksi itu kan sebuah rentetan, sebuah kritik dan solusi. Aksi itu kan cara kita kan, kalau kita berbicara tentang tentang sebuah kritik, muaranya aksi sebelumnya kan ada audiensi, sebelum audiensi kan ada hearing, yang saya dulu pernah lakukan seperti itu. Nah, kalau berbicara di situ saya ini ya mungkin sedikit berbicara, saya jadi teringat ini Sun Tzu itu kan berbicara kalau kita mau perang, bahasanya perang, dalam artian perang di sini kita pengen menyuarakan sesuatu hal yang kurang baik, dan kita pengen juga menyuarakan solusi dari sesuatu hal yang kurang baik itu. Kita kan yang pertama harus tahu medan, terus yang kedua harus tahu kekuatan kita, kekuatan dan kelemahan. Tentunya yang ketiga harus tahu musuh kita siapa, kekuatan dan kelemahan. Dan iya, ini tuh selalu berkembang. Kalau kita mengkontekskan ini, itu pasti akan selalu berkembang. Nah, jujur kalau saya mengamati ya,
ya saya sih juga sedikit kecewa kalau misal ada video viral tentang tentang apa ketika melakukan aksi ada video viral dan sebagainya. Jujur saja saya apa ya, eh, kok kok ada seperti ini padahal kalau kita berbicara masalah solusi atau sorry aksi di sini ya, kita ngomong aksi terakhir lah guys, itu seharusnya ini juga menjadi sebuah keseriusan bahwa saya bisa membahasakan seperti itu. Dan kalau terjadi sebuah perubahan atau tidak, kalau saya sekarang berbicara, kalau sudut pandangnya sahabat-sahabat Rayon hari ini melihat sebuah aksi itu adalah apa ya, hanya melihat aksinya saja. Ini nih kita bicara nasional ya. Oh, Ya, begitu. kita bicara nasional. Berbicara Ya, nasional. bukan hanya PMI. Oh, kalau Bukan menurut hanya saya PMI. ya. Kalau menurut saya kalau berbicara di situ itu harus dipahami dulu. Ngomong aksi itu sebetulnya kan ada rentetannya kan. Yaitu tadi yang saya bilang, hearing, audiensi, baru terakhir kita aksi. Nah, kalau misal sahabat-sahabat melakukan ini, step-step ini dengan juga mengambil dari ya kalau saya memahami itu tadi kita dalam perang harus tahu yang itu tadi, itu pasti ada perubahan karena apa, di situ ada medan, ada lingkungan, pasti. Tapi kalau berbicara aksi pasti ya harus secara fisik juga kan. Tapi ngomong cara hearing dan audiensinya itu pasti ada perubahan. Dan itu yang menjadi menurut saya ya, kalau itu diterapkan dengan baik, diterapkan dengan sesuai dengan artinya, itu pasti ada perubahan. Oke. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut sahabat pagi kira-kira seperti apa ya? Ada apa yang namanya cara-cara yang ini, namun ternyata yang perlu kita dan kita sudah kita tahu bersama bahwa ternyata dengan adanya hal semacam kayak gitu, dengan adanya sosial media ini, ada faktor lain juga yang itu terus kemudian menimbulkan simpati kepada masyarakat yang ternyata sangat berhasil gitu kan. Karena kan salah satu aksi itu kan juga salah satu cara untuk menimbulkan simpati masyarakat dan juga menunjukkan bahwa ini ada sebuah persoalan gitu. Dan itu sangat berhasil. Hampir semua masyarakat Indonesia itu tahu ada problem ini kan, sosialisasi terkait apa ini tuh sangat banyak gitu kan. Itu mungkin karena juga adanya sosial media, terus kemudian dan banyak juga masyarakat yang terus kemudian bersimpati dan mendukung gerakan mahasiswa itu, meskipun juga ada beberapa kelompok yang terus kemudian gerak ini aksi-aksi malah juga mengganggu ini juga, atau juga kita nggak kerja terus emang kamu mau membiayain keluarga kita, ada hal semacam kayak gitu. Cuman itu kan ada sisi keberhasilan, namun yang saya tanyakan adalah keberhasilan aksi yang paling utama itu kan goalnya itu tercapai lah. Kira-kira ini kan ternyata goalnya itu tidak tercapai gitu hingga saat ini. Apakah itu adalah sebuah proses yang memang wajar, ataukah karena ada cara-cara yang itu tidak terus kemudian bisa disesuaikan oleh elemen mahasiswa dengan adanya teknologi itu? Ya, pertama kalau saya memandang proses aksi itu adalah letupan-letupan di berbagai daerah. Cuman kalau kita melihat konteks reformasi itu kan letupan-letupan itu bisa menjadi sebuah ledakan. Itu terus nyambung. Saya melihat fenomena aksi Omnibus Law kemarin, kita di awal bisa mengkonsolidir dan juga melakukan letupan menjadi sebuah ledakan. Namun pada prosesnya letupan-letupan itu semakin kecil. Artian itu menjadi sebuah komitmen dalam keberlanjutan kawalan terkait dengan Omnibus Law. Kenapa kemudian itu menjadi penting dan dapat digarisbawahi? Karena
itu berkaitan. Kalau dalam PMI itu kan advokasi bersama masyarakat. Apakah hari ini kajian di dalam Omnibus Law kalau memang yang dirasa dirugikan ke masyarakat, aksi-aksinya apakah sudah mengorganisir dan juga merugikan masyarakat, sehingga keberlanjutan aksi itu tidak kemudian menjadi ekonomis. Kira-kira kan seperti itu. Nah, yang kedua, dalam proses aksi terkait dengan advokasi itu kan itu adalah perlawanan. Ada istilah kalau di dalam PMI itu kan, PMI Jember khususnya kan perlawanan kecil. Kecil. Sebelum kita kemenangan kecil, perlawanan itu adalah untuk mewujudkan kemenangan kecil, ataupun kemudian dia menjadi kemenangan yang besar. Kemenangan kecil itu apa? Ya minimal adalah kita berada di garis perlawanan yang sama, dan juga kita bisa melakukan transformasi kritis terhadap mahasiswa dan juga masyarakat. Namun itu tidak mengurangi esensi dalam kawalan dan juga isu yang kita bangun. Itu kedua. Terus yang ketiga, berkaitan dengan gelombang aksi itu, saya rasa itu adalah jalur alternatif non litigasi, bukan jalur hukum. Namun kita juga dihadapkan apakah ketika kita melakukan jalur hukum, misalnya melakukan judicial review, apakah bisa berhasil? Ketika judicial review tidak berhasil, maka secara otomatis dia akan disahkan, sehingga ada perlawanan yang dilakukan, dan juga gelombang perlawanan itu kan kemudian membludak di Indonesia. Saya rasa ya gerakan itu menjadi sebuah spirit dalam kita itu perjuangkan kritik kita terhadap Omnibus Law. Terkait dengan hubungan dengan adanya video-video itu, ya sebenarnya esensinya tetap harus dibangun. Nah, bagaimana kalau kita tahu Emon, seorang YouTuber itu, dia dengan ngomong, lalu dia bisa melakukan satir, sindiran yang halus, ataupun dia melakukan sarkas, sindiran yang kasar. Justru itu bisa menarik perhatian publik. Dan juga publik justru lalu membahas hal itu dan viral, lalu akhirnya memiliki sebuah transformasi pemikiran yang sama dengan Emon, sehingga yang disalahkan jelas misalnya pemerintah. Namun esensinya jangan kemudian dikurangi, dalam artian nalar-nalar berpikir kita, nalar-nalar intelektual anak muda itu ya tidak hanya direduksi urusan video semata. Itu yang hari ini tereduksi, ataupun hari ini luntur. Misal budaya kita membuat kajian, lalu budaya substansi terkait dengan isu itu yang mau diangkat apa, wilayah kritik kita itu apa, landasannya itu apa, itu kan yang hari ini luntur. Apakah itu menjadi penting? Karena agar kita tidak hanya ikut pada arus gelombang besar saja. Kalau di PMI kan diajarkan kita kajian konsolidasi dulu nih sebelum aksi, atau pasca aksi kita melakukan sekolah non formal terkait dengan itu, ataupun bidang gerakan masing-masing rayon itu mengundang narasumber dari cabang nih. Itu kan yang harus terus dirawat entitas PMI. Tapi kalau sudah gelombang perlawanan besar itu kan entitas di seluruh masyarakat Indonesia harus ikut. Nah kemudian yang harus tidak dikurangi esensinya adalah video itu bagus dalam melakukan framing, tapi tidak kemudian mengurangi dan melunturkan esensi budaya intelektual kita. Ya, kira-kira menarik. Jadi yang pertama adalah ketika kita berbicara aksi dan gerakan mahasiswa di era pandemi dan juga di era sosial media yang sangat masif di 2-3 tahun terakhir ini, ternyata agitasi yang dilakukan oleh teman-teman itu berjalan sangat luar biasa dampaknya gitu. Namun ternyata itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita capai. Yang tadi sempat disinggung oleh Sobat Hake, ada sebuah komitmen yang dipertanyakan gitu kan. Kita harus mempertanyakan lagi terhadap komitmen kita gitu kan, sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat yang tergerak itu, kita komitmennya sejauh apa untuk mengawal
isu-isu itu, kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat PMI juga terkait gerakan agitasi seperti bintang Emon itu kan, itu juga harus sahabat PMI harus punya sosok seperti itu kan, yang bagaimana ketika mengeluarkan 1 atau 10 kata itu langsung terus kemudian mempengaruhi ratusan sampai ribuan dan jutaan orang ya, kira-kira seperti itu. Hanya saja ini menjadi pertanyaan, apakah memang proses agitasinya itu yang dahsyat, atau ternyata saat ini itu banyak masyarakat atau pengguna sosial media yang hanya ikut-ikutan. Nah, itu yang tadi yang nyambung dengan kita harus adanya proses kajian gitu kan. Biar kita nggak hanya ikut-ikutan dalam arus gelombang ini, tapi kita berdasarkan bahwa ini memang sebuah keputusan kita itu sesuatu hal yang benar gitu kan. Kira-kira seperti itu. Ada hal menarik lagi nggak kira-kira sahabat yang perlu disampaikan terkait apa yang namanya proses gerakan mahasiswa di 2 tahun terakhir ini dengan kondisi sosial media yang sangat masif dan juga era pandemi? Ya, mungkin saya menggarisbawahi tadi yang sahabat Fakih, kalau esensi dari gerakan itu harus tetap ada, dan itu tadi ketika memang aksi ya udah, memang nggak ada yang lain seperti itu. Tapi entah model follow up-nya atau model hearing-nya, model audiensinya, itu yang mungkin bisa menyesuaikan, dan esensinya itu harus tetap ada. Kalau menurut saya, karena begini, kenapa kok seperti itu? Karena kita juga sebagai warga negara yang baik, ya kan, ketika kita menyampaikan sebuah aspirasi, jangan lupa ada etika dan moral. Dan itu juga yang selama ini ketika saya berproses juga, itu juga menjadi sebuah pegangan kita, bahwasanya kita tetap aksi atau melakukan demo waktu itu sih ya, tetap memegang etika dan moral. Etika dan moral kita harus tetap kita pegang. Kalau berbicara mahasiswa sebagai kaum intelektual, ya tetap etika dan moralnya seperti apa. Jadi bahasanya itu ngomong tentang karakter, terus kritis, itu tetap mencerminkan kita mahasiswa Indonesia. Dan yang bagaimana implementasi tentang Pancasila dan sebagainya. Toh kalau misal itu tidak dijaga, tidak dilakukan, yang menjadi pertanyaan besar tuh. Lah kamu ini aksi kok seperti itu untuk siapa? Kan menjadi pertanyaan balik akhirnya. Artinya secara substansi itu harus kita jaga gitu kan, bahwa aksi ini untuk membela kepentingan rakyat gitu kan. Yang terus kemudian untuk persoalan skema, kita bisa menggunakan banyak skema kan, kira-kira seperti itu. Yang terus yang menjadi penting juga, yang tadi saya perlu saya angkat adalah tetap menjaga moral lah. Ternyata di beberapa aksi-aksi nasional itu seringkali korlap atau yang memimpin massa itu tidak bisa benar-benar mengontrol massa, yang akhirnya terus kemudian kalau di daerah ibu kota apalagi ya sangat rawan massa-massa yang liar gitu kan, yang akhirnya menyusup, dan mungkin juga ada ada beberapa orang yang memanfaatkan kepentingan itu hingga terjadinya kebakaran halte gitu kan, yang sebenarnya saya rasa saya sangat husnudon bahwa gerakan mahasiswa nggak akan mengarah ke situ. Nah, namun kan ini sangat disayangkan ketika sebuah proses mengkoordinir atau pengakomodiran massa itu tidak dijalankan dengan sangat baik gitu kan. Mungkin itu sih yang bisa kita bahas terkait berjalannya tahun 2020 yang sangat luar biasa seperti itu. Dan sekarang tiba-tiba udah Desember kan, kira-kira seperti itu. Dan bagi orang-orang seperti saya yang baru lulus itu kan, ini kan menjadi tantangan juga kan, kira-kira kader-kader PMI yang lulus dengan kondisi pandemi itu juga harus kemudian benar-benar bisa mengkondisikan dirinya agar bisa sesuai dengan tantangan kondisi, kira-kira seperti itu.
Sepertinya tahun 2020 ada dua hal itu sih yang menjadi menarik untuk dibahas di kalangan PMI. Ada hal lagi ya? Enggak, jalan-jalan. Saya kira cukup. Itu ya, nggak ada lagi sebenarnya. Kalau mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat ada rekomendasi apa yang perlu dibahas untuk Kaleidoskop tahun 2020 dari sudut pandang kader PMI, mungkin sahabat-sahabat bisa diisi di kolom komentar. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih sahabat Fakih dan juga sahabat Wahyu yang sudah menemani saya berbincang di malam hari ini. Tak terasa ternyata sudah 1 jam nih. Ya, semoga itu bermanfaat kepada sahabat-sahabat. Sampai ketemu lagi di cerita PMI di podcast Ahmad Rasan Fikri yang ketiga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.